Sifa, balik lagi bareng kita. Di sini ada aku Maira Sofia dan aku Aikila Rahma dalam program Ngabuburit bareng El Sifa. Satu frekuensi sejuta keberkahan. Nah, gimana nih sahabat El Sifa di hari ke-22 ya? Iya, ini di udah masuk bulan ke Ramadan 22. ini masih semangat nggak gitu ya? Karena kan di sini tuh kita udah mulai mau mendekati hari-hari Lebaran Iya, gitu kan. apalagi kalau misalkan udah mendekati hari ke-10 Ramadan nih ya, otomatis ibadahnya juga harus ditambah lagi Betul semangatnya banget. gitu ya. Jangan sampai kita tuh semangatnya cuma di awal aja Iya, gitu ya. jangan Tapi di tengah-tengah sampai. tuh kita juga harus bersemangat. Nah juga nih selain itu sahabat Al-Sifa, pastinya setiap orang tuh melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan itu berbeda-beda gitu ya. Iya. Mungkin ada yang giat dalam beribadahnya, atau mungkin ada yang dalam hal-hal kebaikan lainnya, dan juga mungkin ada yang melakukan kayak misalnya selain dari beribadah terus juga membaca Al-Quran, tapi kita juga kayak misalnya membaca buku, terus juga kayak misalnya Isi kajian isi gitu ya. kajian, betul. Nah terus Kalau misalkan aku sih biasanya ngisi waktu luangnya gitu ya, itu sama baca buku nih Kak Maira. Soalnya kan Iya. mungkin karena terlalu banyak waktu luang gitu ya, jadi kita isi selain beribadah gitu ya, itu juga baca buku motivasi gitu ya, biar kita tuh lebih bersemangat lagi gitu untuk menjalani kehidupan selanjutnya enggak tuh. Ya pokoknya dalam jalani hari-harinya. iya gitu. Kalau misalkan Kak Maira sendiri apa nih kira-kira? Nah, kalau aku sendiri sih selain tadi ya kayak misalnya tilawah Al-Quran, terus juga mungkin kan kuliah juga kan, karena Iya aku sih. mahasiswa. Terus juga aku ya sama lagi baca-baca buku juga. Tapi aku tuh udah membaca buku yang judulnya tuh mengelola hidup dan juga merencanakan masa depan gitu, kayak Widih. basic life skill gitulah. Widih, Nah, terus udah masa depan aja gitu ya. Ya pastinya dong Iya harus sih, merencanakan bener. masa depan. Nah terus juga ada satu buku yang lagi aku baca juga nih, tapi masih dalam proses pembacaan sih, belum selesai gitu. Berarti ini cocok banget ya Sahabat El-Sifa sama tema kita hari ini, itu tentang mereview buku. Jadi karena kita berdua nih sama-sama satu hobi gitu ya, Betul. membaca buku. Tapi juga Sahabat El-Sifa, kalau misalkan Sahabat El-Sifa ada nih buku yang mungkin recommended gitu ya buat dibaca, boleh nih di sharing-sharing gitu ya. Karena ya zaman sekarang gitu ya Kak Maira, apalagi udah ada gadget, jadi kayak segalanya itu bisa gitu ya dengan gadget. Jadi kayak baca bukunya itu kurang, literasinya tuh akhirnya jadi kurang gitu. Padahal kalau misalkan ada nih kata pepatah ya Sahabat El-Sifa, buku itu adalah jendela dunia. Ya kalau misalkan tanpa buku ya kita jadi nggak tahu apa-apa gitu, nggak tahu Iya, ilmu betul gitu nggak sih. Nah terus langsung aja nih Kak Maira, kira-kira boleh di-spill bukunya itu judulnya tentang apa? Oke, jadi aku dulu ya berarti. Ya, boleh. Nah di sini tuh aku dari bukan berbagai sih, dari buku yang tadi udah aku baca ya, aku tuh nemuin beberapa kutipan atau juga kayak quotes gitulah. Nah, quotesnya tuh di sini tuh di buku yang tadi udah aku sebutin, mengelola hidup, merencanakan masa depan gitu. Oh itu judulnya? Iya, Oke. itu kayak semacam basic life skill gitu. Nah, terus penulisnya tuh Marwah Daud Ibrahim PhD. Oh kayaknya aku tahu deh, yang covernya putih bukan? Bukan, yang biru. Kayaknya beda lagi. Beda lagi kayaknya. Di sini tuh aku tuh nemuin quotes yang di sini tuh katanya gini, jika Anda gagal merencanakan, berarti Anda sedang merencanakan untuk gagal. Nah, itu tuh maksudnya tuh jadi ketika kita tuh gagal dalam merencanakan aja, pastinya kita juga akan gagal dalam perencanaan itu, dalam menjalankannya gitu. Makanya kita tuh emang harus benar-benar dalam perencanaan itu harus benar-benar matang gitu, dan juga harus benar-benar dibuat dengan sebaik-baiknya gitu. Jadinya biar kita tuh kedepannya tuh lebih baik lagi, terus juga lebih tersusun lagi. Jadi pas ketika kita dalam perencanaannya aja gagal, apalagi dalam melaksanakannya, gitu ya.
Berarti ya kalau misalkan gitu kita harus benar-benar kalau punya tujuan gitu ya, punya goals itu kayak Betul. harus benar-benar tersusun rapih gitu ya. Benar banget. Kayak benar-benar detail gitu. Itu mau ngapain sih misalnya seharian ini Iya, gitu ya. betul. Jangan cuma kayak judul besarnya aja kayak misalkan aku pengen ke Turki, ya udah tanpa ada kayak misalnya ngapain aja sih sebelum ke Turki gitu kan biar tercapai gitu Iya, kan. betul. Oke, ada lagi nggak Kak Maira? Nah, kalau di buku ini juga aku nemuin lagi nih, apa sih namanya? Di sini juga katanya gini, peta kehidupan itu merupakan kekuatan sebuah perencanaan gitu. Jadi tuh apa sih namanya? Jadi apa yang ingin kita capai dalam kehidupan ini pastinya tuh apa sih namanya menjadi sebuah perencanaan kita kan. Nah, makanya Iya, peta kehidupan itu menjadi sebuah perencanaan kita. Apa yang ingin kita jalani masih sama sih kayak yang tadi kan. Oh, kalau bahasa sekarang tuh kayak vision board gitu nggak sih? Iya. Kayak Jadi gitu. kayak bikin apa misalkan goals 2026 ini kayak dibikin judul besar gitu nggak sih? Jadi betul. kayak kelihatan lah ibaratnya kan ya peta sih kalau misalkan disebutnya. Jadi kayak semacam power of planning gitu. Jadi kita tuh emang harus punya perencanaan dalam peta kehidupan kita. Wih, bener banget sih ya itu ya Sahabat Siva. Ini mah kalau misalkan Kak Maira ngebahas tentang apa ya planning gitu ya, Betul. planning gitu. Tentang mengelola kehidupan sama tentang merencanakannya. Wih, Nah, kalau Akila sendiri gimana nih? kalau aku lebih ke tentang psikologi sih, kayak iya. self healing buat diri sendiri gitu kan. Apalagi sekarang Gen Z itu kan banyak banget yang susah buat berdamai sama diri sendiri gitu nggak sih, kayak lebih mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri, kurang banget. mencintai diri sendiri gitu ya. Dan aku ada quotes nih ini, tapi ada 2 buku sih sebenarnya yang aku baca tuh, lagi aku baca. Yang pertama ini ada buku dari Lapinggala, judulnya itu Tenang. Quotesnya itu gini nih. Kalau sewaktu-waktu kita ngerasa kosong dan perlu diisi, kita tuh bisa isi semuanya dengan cinta. Tapi cinta kepada Sang Pencipta, orang tersayang, alam semesta, juga tanaman yang diisi dengan cinta untuk diri sendiri gitu ya. Jadi kita harus berbahagia kalau misalkan nantinya kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Ya, jadi cinta tuh bukan cuma tentang cinta sama seseorang gitu, tapi juga bisa cinta sama Allah. apalagi ya gitu ya, cinta sama Allah itu penting banget gitu ya. Jangan sampai kita malah salah mencintai gitu kan ya. Nah, terus ada juga nih, aku bawa bukunya nih sekarang nih. Ada bukunya, ini ya dari Ardi Muhammad nih ya, dengan judul What's Wrong About Your Self Feeling. Nah, ini tuh bukunya bagus banget nih Kak, buat apalagi kalau misalkan ini apa namanya lagi mungkin overthinking gitu ya, lagi sering overthinking. Nah, ini tuh judul-judulnya itu juga udah cocok banget nih tentang. Jadi pas banget gitu ya. Iya, pas kita banget. lagi Ada dalam kondisi itu. ada tentang apa namanya kecemasan, ada tentang apa kesepian juga ada. Pokoknya ini recommended banget sih ya Sobat Elsifa, buat Sobat Elsifa yang mungkin yang lagi belajar buat berdamai diri sendiri, bagus banget. Nah, Betul. jadi tuh di sini itu ada nih kata-katanya itu kayak ngena banget gitu ya, sampai ke hati banget gitu ya nih. Kata-katanya itu, lagian seseorang yang gak punya siapapun, bahkan yang gak punya apapun gitu ya, tapi dia itu udah punya Allah, itu tuh wow banget. Iya, gitu betul kan ya. banget sih. Karena kadang diskoneksi kita gitu ya terhadap satu hal, kayak kita gak punya apa-apa gitu ya, merasa terpojokkan. Akhirnya tuh ya disitulah kita tuh baru sadar bahwa kita tuh cuma ada Allah gitu yang menjadi tempat sandaran kita gitu ya, yang buat kita akhirnya jadi lebih dekat gitu ya. Jadi ketika seseorang udah dekat sama Allah, maka Allah juga bakal dekat sama hambanya. Dan gak ada yang bisa mengalahkan nikmat dari perasaan itu, karena kalau kita udah punya Allah,
itu udah lebih dari cukup. Betul gitu. banget. Jadi mau kita dalam keadaan apapun itu pasti kita tuh akan ada Allah yang selalu menemani kita. Iya, Kalau bener misalnya kan banget. kayak teman kita atau keluarga kita kan juga belum tentu bisa mendampingi selalu kita kan. Iya, namanya juga orang gitu ya, pasti ada yang pulang pergi gitu Betul. ya. Tapi Allah itu akan selalu ada di sisi kita Iya, dan selalu bener banget. mendengarkan curahan-curahan hambanya gitu. Iya, tuh. Betul. Nah, ada lagi nggak tuh Akila dari buku yang udah pernah Akila baca? Sebenarnya ada lagi sih, cuma ini kayaknya lebih tentang harapan gitu ya, yang kayak kita tuh kadang berkali-kali harapan kita itu dihajar oleh realitas gitu ya, kayak aduh nggak sesuai banget sama realitas kita gitu. Jadi ya satu lagi ini, kadang kehidupan itu cuma belajar menerima dan belajar menerima diri kita sendiri gitu. Itu deh. Betul. Jadi ketika kita mau menerima apapun itu, kita harus belajar dulu dari diri kita sendiri. Iya, ya. benar Mau banget. itu dari misalnya kita tuh dalam pendidikan kita, atau mungkin ada orang-orang yang kayak nggak suka sama kita harus bisa menerima hal itu. Iya, dulu. benar banget. Kayak yang ya udah nggak usah dipikirin mau orang itu nggak suka sama kita gitu ya, mau betul. orang itu kesel sama kita ya. Yang penting kita bisa ngejalanin hal-hal yang kita ingin capai gitu kan. Betul banget. Gitu sih. Pak. Nah, di sini juga aku ada lagi nih, tapi masih dari buku yang sama. Iya. Nah, di sini tuh aku tuh nemuin kutipan atau quotes, perjalanan 1000 langkah dimulai dengan langkah pertama. Nah, jadi ketika kita ingin mencapai 1000 langkah atau mencapai tujuan yang besar, pastinya kita tuh harus melangkah dulu yang pertama kalinya Iya gitu. sih, benar Jangan sampai kita tuh menunda-nunda atau juga nggak berani untuk melangkah gitu kan. Pastinya ketika kita ingin mencapai apa yang kita inginkan, kita juga pastinya harus mengambil langkah gitu ya. mengambil langkah awal gitu, walaupun kita tuh belum berani gitu, Iya, tapi benar kita tuh harus banget. mencobanya. Benar. Maka kita tuh tidak akan tahu gitu kan kalau kita tuh nggak coba-coba gitu. Iya, mau sampai kapan Iya. gitu kan kalau misalkan gak mulai dari sekarang tuh gitu Betul ya. banget. Jadi jangan pernah menunda gitu ya, intinya Iya. mah ya coba dulu aja. Betul. Nah, di sini aku juga nemu lagi nih. Tapi aku tuh ini bukan dari buku yang aku baca. Tapi aku nemu di sosmed, di Instagram. Oh iya, benar-benar Kan yang suka kadang ada suka lewat-lewat iya kan. benar sih benar. Nah, di sini tuh ada dari buku Meski Berantakan Kita Harus Bertahan. Nah, itu tuh penulisnya Debbie Wulida. Oh, Debbie Wulida. iya. Nah, di sini tuh ada quotes gini katanya. Saat sebuah rencana sudah tersusun rapi, namun ia hancur di tengah perjalanan, anggaplah dirimu sedang diselamatkan dari sesuatu yang amat menyakitkan. Nah, gitu. Pastikan setiap orang juga sudah Benar punya banget rencana, tapi rencana itu tuh belum tentu terjalan Iya, gitu kan benar pastinya. banget, benar banget. Pastinya tuh akan ada misalnya akan ada yang kayak terjatuh di perjalanan itu, Iya, benar atau banget. mungkin apa yang sudah kita rencanakan itu tidak terjadi gitu kan. Pastinya itu tuh kita tuh jangan berpikiran negatif gitu, tapi kita tuh harus selalu berpikiran positif bahwasanya Allah itu sedang menyelamatkan kita tuh dari hal-hal yang mungkin kedepannya tuh nggak baik gitu buat kita. Karena Iya. kan walaupun kita sedang merencanakan dengan sebaik-baiknya, tapi Allah kan yang lebih tahu yang Terbaik buat kita gitu ya, benar Betul. banget. Dan aku ada satu quotes nih yang mirip sama ya Kak Maira. Jadi Apa tuh? kata-katanya gini ya, masih dari buku yang sama ya, itu dari buku Tenang ya. Akan selalu ada yang membuat pikiran kita tuh jadi nggak karuan. Pasti ada badai, ada langkah mungkin yang diremehkan, ada yang nggak percaya sama diri sendiri, tapi itu nggak usah dipikirin gitu ya, nggak usah jadi beban. Ya kita mari beri hormat pada setiap hal-hal baik yang diperjuangkan. Masya Allah, betul banget. Jadi Iya. kita tuh tidak perlu memikirkan gitu ya, tapi kita tuh jalani aja. Iya, benar banget. Dan karena kan kita juga belum tahu kita tuh kedepannya kayak gimana, walaupun Iya. kita sudah merencanakannya dengan sebaik-baiknya. Nah, terus Akila ada lagi nggak nih? Ada sih kalau misalkan tentang
tentang ini gitu ya. Jadi yang lalu akan berlalu, yang kini akan berganti dengan lembar baru. Jadi kita kuatkan diri dari segalanya. Kalau misalkan harinya berat dan kerasa gelap gitu ya, atau bahkan membuat kita kayak tersungkur lagi, jangan lupa tetap berjuang untuk pulih ya. Asik, betul. Aduh ya emang Walaupun kita sedang dalam keadaan terpuruk sekalipun, kita juga harus bangkit kembali. iya, benar banget. Karena ya sebenarnya ujian gitu ya yang buat kita tuh ngerasa kayak udah nggak bisa ngejalaninnya lagi gitu. Itu sebenarnya kayak Allah tuh udah ngasih petunjuk. Itu tuh kayak sebentar lagi loh kamu tuh bakal ngerasain bahagia gitu sih. Betul. Nah, terus di sini aku juga ada lagi nih, tapi tadi kan udah dari yang Instagram itu ya, tapi Iya. ini tuh masih dari yang buku yang sama yang aku baca. Nah, di sini tuh ada quotes, tidak ada yang terjadi kecuali pada awalnya adalah mimpi. Nah, pastinya segala pencapaian besar kita tuh pasti dimulai dengan sebuah mimpi gitu kan. Pastinya kita tuh punya impian tersendiri Iya, gitu. benar Nah, banget. pasti setiap apapun yang terjadi itu tidak lain dari apa yang kita impikan gitu kan. Setiap Nah, orang pasti punya harapan atau impiannya masing-masing gitu ya. betul. Nah, terus di sini juga ada di sini nih. Apabila Anda tidak mengatur kehidupan Anda sendiri, orang lainlah yang akan mengaturnya. Nah, udah kelihatan kan, pasti ketika kita tuh tidak mengatur kehidupan kita sendiri, tidak bisa merencanakannya dengan baik, gitu pasti kehidupan kita tuh akan diatur oleh orang lain gitu Iya, kan, benar. akan dikendalikan oleh orang lain. Jadi Iya. makanya penting banget gitu kita tuh untuk merencanakan masa depan kita gitu, mengelola juga kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Iya, kalau aku pernah dengar nih ya Kak Maira, ada satu quotes yang bilang kalau misalkan jangan sampai pikiran kita dikendalikan oleh pikiran, tapi kita sendiri yang harus mengendalikan pikiran itu. Betul. Karena biasanya tuh apa yang kita pikirin gitu ya, apa yang kita overthinkingin, overthinkin gitu ya, itu pasti bakalan terjadi. Kayak bener banget. kita takut nih nanti dosen yang nguji itu killer, ya pasti Iya, bakalan pasti terjadi terjadi. gitu ya. Jadi ya udah jalanin Jadi kita aja. tuh harus tenang. menghindari hal-hal yang seperti itu Iya, ya. benar banget. Jadi kita tuh jangan terlalu overthinking ya, walaupun emang suka ada Iya, gitu. pasti ada Suka gitu ada, ya. tapi kita tuh harus bisa mengendalikan hal Bener itu. banget. Nah, kalau Akila sendiri nih ada lagi nggak gitu ya? Aku ada lagi nih satu buku nih yang aku bawa lagi, judulnya Sesekali Kita Butuh Ruang, Waktu dan juga Menepi. Ini ya bukunya ya guys, dari penerbitnya Kuanta, yang penulisnya tapi Muyasaroh. Nah ini bukunya juga viral pada masanya sih menurutku mah. Ini ada nih quotes yang pas gitu ya, cocok buat hari ini. Jadi mana ya, kok tadi perasaan kayak gitu. Udah ditandain? Iya nih, hidup itu bukan realita yang mesti selalu berhasil kita selesaikan, bukan pula kepingan puzzle yang harus kita susun sampai rapi. Kadang kala juga puzzle itu harus ada satu yang kehilangan satu bagiannya, juga belum berhasil kita satukan jadi gambar yang utuh. Hidup itu tentang mencari makna dan juga memberikan manfaat, bukan hal yang mesti kita susun dengan sempurna, tapi kita harus menikmati dan menjalaninya. Ya jadi bener banget sih ya, emang kita harus menikmati hidup ini gitu, harus ya enjoy aja gitu ya, bawa santai aja gitu, nggak usah dibikin pusing, nggak usah mikirin apa yang belum terjadi, terus habis itu kayak menyesali apa yang udah terjadi. Itu kan jadinya kayak kita nggak punya waktu buat ngejalanin yang sekarang gitu kan. Betul. Kayak Jadi ketika apa yang udah terjadi dalam diri kita tuh harus justru menjadi perbaikan untuk diri kita ke depannya Iya, gitu ya. benar Bukan malah banget. dipikirkan terus, bukan malah jadi kayak kita tuh jadi takut gitu. Iya, Tapi apalagi kalau sampai stres gitu ya. betul. Betul banget. Terus aku ada lagi nih, Apa tuh?
Setiap manusia itu punya episode jatuh bangunnya masing-masing. Kita pernah ada di posisi di mana sekedar untuk menarik nafas saja kayak kerasa sangat sulit. Kita pernah menangis sesenggukan sampai kesulitan untuk bicara saking sesaknya gitu ya. Kita pernah mengalami episode paling patah di mana orang-orang yang kita sayang kemudian pergi selamanya gitu. Kita pernah dan boleh seterpuruk itu, tapi jangan pernah menyerah. Jadi pernahkah kamu memikirkan kira-kira hadiah sebesar apa sih yang Allah berikan untuk diri kita yang benar-benar mau berjuang? Gitu. Aduh, ini kayaknya benar-benar sampai hati aku kayak mau nangis gitu. Jangan nangis Jadi, dong, jangan nangis. Lagi puasa. ini kayak relate banget gitu rasanya. Iya, betul. Duh, Jadi apapun yang terjadi dalam kita tuh harus bisa menerimanya gitu ya. Pasti kan Allah punya hadiah yang iya indah. pasti gitu ya. Nah terus Akila masih ada nggak nih? Kamu Ira dulu aja. Nah di sini aku juga nemu quotes. Aku nggak bawa bukunya ya, sahabat Alsifa, karena di rumah bukunya. Rumahnya di mana, Kak? Rumahnya di Ciamis dan Oh, sekarang aku jauh sedang ya? merantau. Oh, gitu. iya. Nah, di sini tuh aku ada nemu quotes tuh katanya gini. Fokus pada pengenalan diri, mau itu masa lalu, sekarang, dan juga masa depan. Nah, artinya tuh ketika kita menjalani hidup ini atau kita merencanakan hidup ini, kita tuh harus mengenali diri kita dulu gitu. Iya, Kayak bener. tadi hampir sama kayak yang Akila gitu ya. Iya. Ketika kita ingin merencanakan sesuatu itu kita harus tahu dulu di masa lalu tuh kita kayak gimana gitu, supaya kita tuh bisa lebih baik lagi, dan juga di masa sekarang kita harus kayak apa sih gitu agar kita tuh lebih baik lagi dari tahun-tahun kemarin gitu. Oke, sahabat Alsifa, jadi itu dia ya quotes-quotes yang bisa kita berikan gitu ya kepada sahabat Alsifa semuanya. Sahabat Alsifa juga boleh nih Betul. sharing-sharing atau enggak baca gitu ya buku rekomendasi yang udah kita bacain tadi gitu ya. Dan sahabat Alsifa, karena setelah ini kita akan jeda sejenak dan akan pindah ke segmen kedua, jadi jangan kemana-mana dulu nih ya, karena setelah ini masih banyak yang akan kita sampaikan. Tetap di program Ngabuburit Alsifa Radio, Satu frekuensi sejuta keberkahan. Dengan ditambah air zam-zam serta bacaan Al-Quran, ayat-ayat ruqyah dan doa, Al-Kautsar Water memenuhi asupanmu setiap hari dengan banyak keberkahan dan kebaikan. Penuhi asupan cairan tubuhmu sepanjang hari dengan Al-Kautsar Water. Halo Sobat Alsifa, balik lagi bareng kita di segmen kedua bareng aku Mahira Sofia dan aku Akila Rahma. dalam program Ngabuburit bareng Alsifa Radio. Satu frekuensi sejuta keberkahan. Nah, Sobat Alsifa, tadi di segmen sebelumnya kita udah ngebahas gitu ya Iya. tentang kutipan-kutipan atau quotes-quotes yang ada Di pada buku. gitu. Nah, siapa tahu nih Sobat Alsifa bisa komen-komen mana tadi quotes-quotes atau kutipan-kutipan yang udah kita sampaikan itu bisa mengena gitu ke Kayak hati sahabat relate semua. gitu ya Relate sama gitu. kehidupan kita. Atau bisa menjadi terinspirasi atau mungkin kayak ya tadi relate banget sama kehidupannya gitu. Tapi aku masih punya satu quotes lagi nih, Oh Kak. iya, apa tuh? Quotesnya itu masih sama ya di buku Tenang ya dari Lapinggala. Itu ada quotesnya gini nih. Karena aku nggak bawa bukunya ya, jadi di HP aja lah ya, nggak apa-apa. Orang yang membuat kecewa, yang mengkhianati, yang tiba-tiba pergi setelah menyakiti, yang membuat kehilangan banyak, atau bahkan yang membuat kita kehilangan diri kita sendiri gitu ya. Maafin mereka demi diri kita sendiri. Maafin dan mulai berdamai dengan apa yang membuat sakit. Meski emang gak mudah rasanya, meskipun kemarahan akan rasa pahit itu bisa muncul gitu aja.
nggak apa-apa, maafin mereka, maafin juga diri kita sendiri. Mulai sekarang cari apa-apa yang membuat hati kita senang dan diri kita tuh bahagia. Juga mari ciptakan ketenangan dan juga kedamaian demi melanjutkan apa-apa yang ingin dikejar. Gitu deh sahabat. Jangan nangis dong, Kak. Jangan nangis, Kak. Kayak ngena banget ngena gitu banget ini ya, kata-katanya. Iya. Jadi emang ya pasti semuanya gitu ya pernah ada di posisi yang bener-bener kita tuh kayak cuma ngandelin diri kita sendiri gitu, nggak ada lagi gitu ya. Mungkin kalau misalkan kita mau cerita ya udah kita cuma bisa cerita sama Allah aja, itu yang buat kita tenang gitu sih ya. Sabar ya, sabar. Ya nggak apa-apa. Nah, kenapa Kak Akila nangis? Kayaknya aku tahu, mungkin kayaknya dia anak pertama gitu ya. Iya bener banget Aku juga sih, ngerasain bener hal banget. itu gitu. Jadi kayak apa sih namanya, kadang kita tuh nggak bisa cerita sama orang lain gitu ya. Iya, benar Cuman kita banget. aja yang bisa ngerasainnya. Dan kadang kita juga kayak pengen cerita tuh kayak sungkan gitu Iya, kan. kayak ya udah orang tuh taunya kita kuat gitu. Iya, kan. jadi kita tuh pengennya orang lain tuh ngeliat kita tuh baik-baik aja gitu Iya, bener kan. banget. Tuh, nah ada lagi nggak nih? Nggak ada. Udah, Ada. gitu aja. Kayaknya udah nggak kuat banget ya Iya, Kak udah Akila. nggak kuat. Sangat relate banget sama kehidupannya. Nah, kalau aku di sini ada nih, tapi ini bukan dari buku yang aku baca, dari Instagram juga. Nah, di sini ada dari buku apa kayaknya ini novel ya? Hujan, tentang hujan. Oh, Terelie. Hujan Terelie ya aku pernah baca, Nah, di sini tuh ada quotes, beberapa orang datang untuk pergi, beberapa tinggal hanya untuk memberi kenangan. Iya, emang kayak gitu. Semua orang juga sama aja gitu ya. Datang tuh cuma kayak lewat aja gitu, numpang lewat, numpang singgah bahkan pernah gitu ya. Kayaknya benar-benar relate banget ya, Iya. yang pernah dirasain. Iya Nah, benar. tapi walaupun bagaimanapun orang yang pernah apa namanya hidup bareng-bareng sama kita, terus bareng-bareng sama kita tuh tetap harus menghargai mereka walaupun mereka itu pergi gitu ya. Iya, benar. Walaupun emang rasanya tuh sakit gitu Pasti, kan. pasti Nah, terus banget. juga kalau kita tuh harus selalu mengingat gitu ya kenangan-kenangan bersama mereka yang udah bareng-bareng sama kita, atau mungkin juga kita tuh intinya harus selalu mengingat orang itu gitu ya, walaupun dia tuh pergi gitu. Benar. Nah, gitu sahabat Elsifa. Jadi setelah tadi kita nih bahas-bahas quotes yang mungkin sangat bermakna banget gitu ya, terus juga sangat dalam banget sampai buat Kak Akila nangis Iya, nih. bentar aku Apa tuh? ada satu lagi sih ini. Jangan sampai nangis lagi nih. Enggak. Ini kayaknya udah pencerahan tuh buat kita semua. Kalau misalkan kita itu tidak perlu berlari dan menghindar dari masalah ya. Meskipun rasanya emang berat gitu ya, pengen rasanya pergi aja, tapi coba untuk menghadapinya dengan gagah. Nggak apa-apa, fase ini juga kadang jadi bagian dari hidup semua orang. Kita hanya harus bisa menerimanya, hadapi dan jalani saja meskipun sambil menangis gitu ya. Besok badainya juga pasti bakal reda. Gitu deh, sahabat Elsifa. Betul banget, walaupun kita tuh sekarang sedang dalam keadaan yang sedih ataupun juga susah, kita tuh harus selalu tetap baik-baik aja gitu. Karena kan pasti masalah itu akan berlalu dengan kita menjalaninya dengan enjoy. Iya benar banget, setuju sama Kak Maira. Nah, gitu ya Sobat Elsifa. Jadi tadi setelah kita nih bahas-bahas quotes atau kutipan-kutipan buku yang kita baca atau mungkin juga ada dari Instagram. Nah, tadi setelah ini kita akan masuk ke segmen 2 nih, yang tentunya nggak kalah seru, bener nggak sih? Iya, yang kalau misalkan tadi kita udah mellow gitu ya Sobat Elsifa, kita sekarang harus happy, iya, biar nggak mellow Nah, terus. jadi kita sekarang akan masuk ke segmen Gempa Games Elsifa. Nah, sekarang kita akan games apa nih Kak Akila? Gamenya itu tebak salah. Jadi Salah. jawabannya itu harus salah, nggak boleh benar. Kalau misalkan benar, itu nanti akan ada hukumannya. Apa tuh? Ada nanti ya di spill. Jadi Kak Maira udah ada pertanyaannya belum? Aku udah sih, Oke, udah langsung aja menyiapkannya. kita main nih ya. Dan hukumannya langsung aja nih ya, kita bakal taburin bedak ya ke orang yang kalah. Sebenarnya ditaruh
karet sih ya, dijepret gitu, tapi kayaknya Nggak ada. terlalu sakit gitu ya. sakit juga. Ya, nggak boleh kan kita menyakiti. Asik, gak boleh menyakiti. Nah, Oke, langsung aja guys. Atau mulai siapa dulu? Kita sit sit. kan. Aku ya berarti. Ya. Oke. Kita harus jawab cepet ya, nggak boleh mikir, pokoknya jawab asal-asal aja. Kalau yang mikir kasih bedak juga. Oke. 1, 2, 3. Hidung lubangnya. Kenal. Manusia makan Kambing. manusia juga makan kambing nggak sih? Iya kan? Oke, 1. Nah, Kak Maira, Sarapan makan. serat. Sedut mandi pakai Ember. Ada nggak yang mau dipakai ember? Nggak ada kan? apa-apa. Terus lanjut, Kalau lagi gabut ngapain? lari. Bisa kan? Bisa. Bisa. Maaf ya. Ya, oke. Aku ya berarti. Kita nafas pakai Nenek. gula ras. Enggak, kamu deh kamu. Nggak sabaran banget ini. Gosok gigi pakai Kamera. gigi pakai kamera. Astagfirullah. Oke ya. Matahari tenggelam di Indonesia. Lama banget ya. Ya udah coret deh. Kenapa pala? karena matahari juga tenggelam di Indonesia kan, di seluruh dunia. Lanjut. Terus capek, kalau jalan pakai Sapu. Apa ya? Langit warnanya hidung. lanjut. Tidur di Kabel. banget tuh. Apa ya? Apotek jualan Ember. boleh. Cuci baju pakai Kain. Bener ya? Bener ya? di sini aja deh. Oke. Aku ya berarti. Bumi bentuknya Ember. 1, 2, Kalau jangan 3. Dulu. Ngaca pakai Lampu. ya bisa. Oke ya. Dikasih hati minta Hidung. Hidung. Kenapa kepikirannya hidung mulu? apa nih? Awan warna Kertas. tiba-tiba kertas. Terus, kalau berenang di mana? Astagfirullah. Pasar. Oke, lanjut. Jari kamu ada? Itu gua. Itu gua. Ngomong 2 tadi kayak iya kan. Oke. Terus aku ya. Ayam kakinya. 0. Lanjut. Udah. Sebutkan satu benda. TV. Benda kan itu? Iya. Satu benda. Enggak lah. Parah banget. Iya ya, ginjal no. Iya sih, gak kepikiran. So kamu Aku maling kalau ketahuan biasanya diapain? ditongkat. 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 Oke, lanjut. Kucing kakinya Motor.
Kamu kan Oh iya, aku ya. Gula rasanya asin. Asin. mana ya? Terus anjir, Kaki ada. dinding. Astagfirullah. Satu lagi ya berarti. Iya, oke, satu lagi. Aku ya. Ikan hidupnya di Air. Air. Yeay. Oke, guys. Jadi itu dia game ya, tebak salah. Gue tahu salah berapa ya kita? 1, 2, 3, 4. 4. Empat. Ya. Aku berapa? 3. 3. Yeay. Berarti pemenangnya adalah Kak Maira. Oke. Karena ya kita udah happy gitu ya, dan sekarang saatnya kita pamit nih ya. Kita pamit undur diri dari segmen kedua ini. Tapi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kita di program Ngabuburit bareng Elsifa Radio. Satu frekuensi sejuta keberkahan. Selamat berbuka.